Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Penelitian Operasional 2. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja tugas besar kami yang berjudul Optimalisasi Rute Transportasi pada Surabaya Bus di Kota Surabaya menggunakan metode analisis rute jaringan menggunakan software POM-QM. Di sini ada 3 anggota kelompok. Saya sendiri adalah Dea Kusumamurti dengan nomor NPM 23009. Perkenalkan, nama saya M. Rama Mahesa dengan NPM 23032010011. Kami nama saya dalam 23040. Baik, langsung aja kita ke pembahasan hasil kerja tugas besar kami. Di sini untuk penjelasan dari abstrak, transportasi publik yang efisien sangat dibutuhkan di kota besar seperti Surabaya guna mengatasi kemacetan dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan rute dan distribusi armada Surabaya Bus dengan menggunakan analisis rute jaringan. 3 metode digunakan dalam penelitian ini, yakni shortest route, lalu ada minimum spanning tree, dan yang terakhir adalah maximal flow. Nah, pada proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak POPQM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rute terpendek dari Terminal Purabaya ke halte Jembatan Merah adalah sejauh 16 kilometer. Sementara itu, hasil dari minimum spanning tree menghasilkan total jarak 33 kilometer untuk menghubungkan seluruh halte secara efisien. Selain itu, metode maximal flow menunjukkan jumlah maksimal perjalanan yang dapat dilakukan dalam 1 minggu adalah sebanyak 7 kali. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan metode analisis sangat bergantung pada tujuan operasional, apakah untuk efisiensi jarak, cakupan halte, atau volume perjalanan. Pendekatan ini dapat diterapkan secara langsung di lapangan untuk meningkatkan efisiensi operasional Surabaya Bus. Nah, di sini terdapat penjelasan dari latar belakang permasalahan. Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki aktivitas pergerakan tinggi yang berdampak pada penyelenggaraan dan pelayanan transportasi. Hambatan transportasi yang terjadi saat ini di Kota Surabaya adalah tingginya angka kemacetan di beberapa titik wilayah Surabaya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Surabaya menyediakan sarana transportasi publik yang berbasis bus rapid transit bernama Surabaya Bus. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilakukan pendekatan matematis melalui analisis rute jaringan dengan menggunakan 3 metode, yakni shortest route untuk rute terpendek, minimum spanning tree untuk pohon minimum, dan maximal flow untuk aliran maksimum. Dengan menerapkan metode tersebut, sistem distribusi Surabaya Bus dapat dirancang lebih optimal dan sesuai dengan pola kebutuhan penumpang. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan analisis rute jaringan dengan metode shortest route, minimum spanning tree, dan maximal flow dapat menentukan alokasi rute dan armada yang paling efisien dengan biaya operasional serendah mungkin. Dengan tujuan penelitiannya yakni menganalisis penerapan metode shortest route, minimum spanning tree, dan maximal flow dalam menentukan solusi awal distribusi rute dan armada pada sistem Surabaya Bus. Bandingkan efisiensi hasil alokasi rute dan armada yang dihasilkan dari masing-masing metode untuk mengetahui metode yang memberikan solusi yang paling optimal. Dan yang terakhir adalah menentukan alokasi rute dan armada yang paling efisien dengan biaya operasional serendah mungkin berdasarkan hasil analisis menggunakan ketiga metode tersebut. Nah, di sini terdapat tinjauan pustaka dari penelitian kami. Yang pertama adalah transportasi umum, yang kedua analisis rute jaringan, yang selanjutnya ini kegunaan analisis rute jaringan, lalu ada teori graf, metode penyelesaian, dan terakhirnya adalah software POM-QM. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Di sini terdapat tahap pengumpulan data yang meliputi yakni data node asal rute perjalanan Surabaya Bus, data node titik pemberhentian Surabaya Bus, data waktu tempuh perjalanan Surabaya Bus, data jumlah penumpang per rute perjalanan Surabaya Bus, dan data jarak antar titik perjalanan Surabaya Bus. Lalu untuk pengolahan datanya yakni menggunakan metode analisis rute jaringan, metode shortest route, minimum spanning tree, dan maximal flow menggunakan software POM-QM. Lalu di sini terdapat flowchart yang dimulai dari studi literatur, lalu studi lapangan, lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah, tunjukan penelitian, identifikasi variabel operasional, lalu terdapat pengumpulan pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan software POM-QM, lalu ada valid, jika tidak valid maka akan diulangi lagi di pengumpulan data. Dan jika iya, maka bisa dianalisis model simulasinya, lalu ada kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan analisis di mana untuk bab 4 ini terdapat data mentah. Di sini untuk data mentahnya itu kita menggunakan rute dari Surabaya Bus bisa diakses melalui aplikasi di mana pada Surabaya Bus ini tuh terdapat 3 rute utama. Di sini kita menggunakan rute yang Terminal Purabaya sampai ke halte Jembatan Merah. Di sini terdapat 3 graf di mana untuk gambar graf yang satu ini tuh adalah rute graf untuk shortest route. Lalu ini adalah gambar rute graf untuk minimum spanning tree dan ini adalah rute graf untuk maximal flow di mana untuk setiap node-nya ini penjelasannya sudah kami cantumkan di mana untuk node A itu menggambarkan Terminal Purabaya, node B menggambarkan halte Duku Menanggal, halte C menggambarkan halte Kerto Menanggal dan seterusnya hingga halte P yaitu halte Jembatan Merah. Baik, setelah mendapatkan data mentah tersebut, kita mengolahnya dan memasukkannya pada perhitungan manual di mana pada shortest route atau rute terpendek
untuk output data perhitungan manualnya itu, alternatif pertama Surabaya Bus pada penyelesaian dengan cara kedua dari Terminal Purabaya ke halte Jembatan Merah itu memiliki jarak tempuh terpendek apabila melewati rute Terminal Purabaya, halte Kota Menanggal, halte Jemur Ngawinan, halte RSAL, halte Gubernur Suryo, halte Jembatan Merah dengan total jarak sebesar 16 km. Lalu alternatif kedua rute Surabaya Bus pada penyelesaian dengan cara kedua dari Terminal Purabaya ke Jembatan Merah itu memiliki jarak tempuh terpendek apabila melewati rute Terminal Purabaya, halte Duku Menanggal, halte Pusvetma, halte Ketintang, halte Joyoboyo, halte Embong Malang, dan halte Jembatan Merah dengan total jarak sebesar 17 km. Pada gambar graf ini sudah eh, kita sesuaikan untuk warna hijau dan juga oranye itu menggambarkan alternatif pertama dan alternatif kedua, di mana alternatif pertama itu jarak tempuhnya itu sebesar 16 km dan jarak kedua itu sebesar 17 km. Lalu selanjutnya ada open data perhitungan manual dari minimum spending T atau pohon minimum, di mana untuk rute optimal Surabaya Bus untuk menjangkau tujuan akhir di Jembatan Merah dengan not P diperoleh melalui jalur rentang pohon minimum dengan total jarak sebesar 33 km, di mana jalur tersebut itu dimulai dari Terminal Purabaya, halte Tugu Menanggal, kemudian dilanjutkan ke halte Taman Pelangi, di sana menuju halte RS Bayangkara, lalu ke halte Pusvetma, lalu dilanjutkan ke halte Ketintang, setelah itu perjalanan itu dilanjutkan ke halte Joyoboyo. Sementara dari halte Margorejo atau dalam not G, bus menuju halte Jemur Ngawinan dan kemudian ke halte RSAL, di mana pada halte RSAL itu juga terhubung ke halte Joyoboyo, yang selanjutnya tersambung ke halte Embong Malang dan halte Gubernur Suryo. Dari halte Gubernur Suryo, bus akhirnya tiba ke halte Jembatan Merah. Nah, jalur ini dipilih dengan mencakup seluruh halte penting yang terhubung dengan bobot minimum, sehingga efisien dan segi jarak dan operasional, di mana untuk rute-rutenya sudah kita cantumkan dengan garis berwarna oranye untuk rute-rutenya, dan untuk pohon minimum ini itu total jaraknya itu sebesar 33 km. Oke, selanjutnya ada output data perhitungan manual untuk maksimal flow atau aliran maksimum. Berdasarkan hasil perhitungan maksimal flow, dapat disimpulkan bahwa bus Surabaya itu mampu melakukan perjalanan maksimum dari Terminal Purabaya ke halte Jembatan Merah sebanyak 7 kali dalam satu periode operasi, dengan mempertimbangkan kapasitas maksimal jalur yang tersedia di antara halte-halte lainnya, di mana perjalanan ini itu melewati berbagai rute strategis yang tersebar di sepanjang jalur utama, seperti halte Kerto Menanggal, halte Margorejo, halte RSAL, halte Joyoboyo, hingga halte Gubernur Suryo, di mana proses analisis itu dilakukan melalui 4 iterasi, di mana tiap iterasinya itu memiliki jalur yang memiliki kapasitas aliran terbesar yang masih tersedia. Setiap rute memberikan kontribusi terhadap total aliran maksimum, menunjukkan bagaimana distribusi penumpang bisa dioptimalkan melalui berbagai jalur alternatif. Hasil ini itu menunjukkan bahwa sistem jaringan rute bus Surabaya itu telah cukup efisien, namun juga menunjukkan titik-titik bottleneck seperti di halte Pasar Turi dan halte Bayangkara yang kapasitasnya itu terbatas. Jadi untuk graf yang kami cantumkan ini adalah graf iterasi terakhir, dan untuk rute aliran maksimum ini kita gambarkan pada garis yang warna oranye-oranye ini. Lalu ini terdapat output output data perhitungan software dari POM-QM. Jadi kita menggunakan dua perhitungan, di mana ada perhitungan manual dan perhitungan software. Di perhitungan softwarenya kita menggunakan POM-QM. Pada shortest route-nya diperoleh output seperti gambar, dan ini untuk graf. Nah, berdasarkan output network result di atas itu dapat diketahui bahwa Surabaya Bus itu sebaiknya dari Terminal Purabaya ke halte Jembatan Merah dengan rute terpendek melalui jalur Terminal Purabaya ke halte Kota Menanggal sejauh 4 km, kemudian menuju halte UIN sejauh 1 km, dilanjutkan ke halte RSAL sejauh 2 km. Dari sana akan ke halte Pasar Turi sejauh 5 km dan terakhir menuju halte Jembatan Merah sejauh 4 km. Dengan demikian total jarak tempuh yang diperlukan adalah 16 km, menjadikan jalur ini itu sebagai rute efisien bagi Surabaya Bus, di mana dapat diketahui bahwa perhitungan software dan perhitungan manual untuk shortest route ini tuh nilainya itu sama-sama, yaitu sebesar 16 km untuk alternatif pertamanya. Oke, selanjutnya pada output data perhitungan software POM-QM atau minimum spanning tree, di sini tuh didapatkan hasil bahwa halte Jembatan Merah dari titik awal keberangkatan di Terminal Purabaya itu dimulai dari Terminal Purabaya menuju halte Duku Menanggal, lalu dilanjutkan ke halte Taman Pelangi, lalu dilanjutkan ke halte Pusvetma, dan kemudian dilanjutkan ke RS Bayangkara, lalu dilanjutkan ke halte Joyoboyo, dan dilanjutkan ke halte RSAL, selanjutnya ke halte Margorejo sejauh 1 km, lalu ke halte Jemur Ngawina sejauh 2 km, kemudian ke halte Kerto Menanggal, dan ke halte UIN sejauh 2 km. Setelah kamu menuju halte tersebut itu langsung ke halte Embong Malang, lalu dilanjutkan ke halte Pasar Turi, dan terakhir dia itu ke halte Gubernur Suryo, lalu tiba di halte Jembatan Merah dengan tambahan 4 km. Jadi total jaraknya itu 33 km yang merupakan kumulatif cost dari jalur terpendek hasil dari perhitungan sistem software. Dan dapat kita ketahui lagi bahwa untuk perhitungan software dan perhitungan manual untuk minimum spanning tree ini tuh hasilnya sama sebesar 33 km. Lalu untuk output data perhitungan software POM-QM pada maksimal flow atau aliran maksimum, pada iterasi pertama jalur yang dilewati adalah Terminal Purabaya, halte Kerta Menanggal, halte Margorejo, halte RSAL, halte Pasar Turi, halte Ketintang, dan halte Joyoboyo, lalu halte Embong Malang, dan sampai di halte Jembatan Merah dengan flow-nya itu sebesar 4, sehingga kumulatif flow-nya itu mencapai 4. Pada iterasi kedua, jalur yang dilewati itu dari Terminal Purabaya ke halte Tugu Menanggal, halte Taman Pelangi, halte Joyoboyo, halte Ketintang, halte RSAL, halte Pasar Turi, dan sampai di halte Jembatan Merah dengan flow-nya itu sebesar 2. Lalu untuk kumulatif
flow-nya itu jadi 6. Lalu di iterasi ketiga melalui jalur terminal Surabaya, halte Duku Menanggal, halte Aras Bayangkara, manual dan juga software itu sama sebesar 7 kali perjalanan untuk maksimal flow ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil analisis dan pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan manual dan perhitungan menggunakan software PM menghasilkan hasil yang konsisten dan sejalan untuk ketiga metode yang digunakan. Pada metode satu slot, baik secara manual maupun software, diperoleh rute terpendek dari Terminal Purabaya ke halte Jembatan Merah melalui jalur Terminal Purabaya, halte Kertomenanggal, halte UIN, halte RSAL, halte Pasar Turi, halte Jembatan Merah dengan total jarak 16 km, menjadikannya rute paling efisien dari sisi jarak tempuh. Untuk metode minimum spanning tree, yaitu total jarak 33 km, jalur yang dipilih menghubungkan semua halte penting dengan bobot jarak minimum, yaitu antara lain melalui Terminal Purabaya, halte Duku Menanggal, halte Taman Pelangi, halte Pusvetma, halte Ketintang, halte RS Bayangkara, halte Jayabaya, halte RSAL, halte Margorejo, halte Jemur Ngawinan, halte Kertomenanggal, halte Uwin, halte Embong Malang, halte Pasar Turi, halte Gubernur Suryo, dan halte Jembatan Merah. Sedangkan pada metode maksimal flow, jumlah maksimal sebanyak 7 kali, yang berarti Surabaya Bus dapat melakukan 7 kali perjalanan dari titik awal ke titik akhir dengan memanfaatkan kapasitas maksimal pada setiap jalur. Jalur-jalur yang mencakup node strategis seperti Terminal Purabaya, halte Kertomenanggal, halte Margarejo, halte RSAL, halte Gubernur Suryo, halte Jembatan Pelangi, halte Tugu Menanggal, halte Taman Pelangi, halte Ketintang, halte Pasar Turi, dan halte Jembatan Merah, serta variasi jalur yang memperhitungkan kapasitas setiap segmen. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa model dan data yang digunakan telah akurat dan validasi antara metode manual dan software berhasil dilakukan dengan baik. Dengan demikian, baik perhitungan manual maupun software dapat saling melengkapi dalam memberikan hasil analisis yang komprehensif serta dapat menjadi dasar pengambilan keputusan perencanaan dan pengelolaan rute transportasi bus Surabaya. Dari ketiga pendekatan tersebut, masing-masing memiliki keunggulan tergantung pada prioritas sistem transportasi. Jika fokus pada pengurangan jarak tempuh dan waktu perjalanan, metode satu slot menjadi pilihan paling utama. Next. Lalu di sini kita terdapat rekomendasi, yaitu sistem transportasi Surabaya Bus sebaiknya menerapkan kombinasi antara metode satu slot dan maksimal flow untuk memastikan bahwa jalur yang dipilih tidak hanya meminimalkan jarak tempuh, tetapi juga memaksimalkan jumlah perjalanan yang dapat dilakukan dalam waktu terbatas. Selain itu, penerapan sistem pemantauan armada secara real-time serta analitik data historis perjalanan akan membantu mengoptimalkan penempatan armada bus dan pengaturan jadwal lebih efisien dan fleksibel. Next. Lalu ini terdapat kesimpulan dari penelitian kami, di mana yang pertama yaitu penelitian menunjukkan hasil yang berbeda namun saling melengkapi dalam menentukan solusi awal distribusi rute dan armada pada sistem Surabaya Bus. Metode short slot menentukan rute terpendek dengan jarak 16 km, metode minimum spanning tree menghasilkan jarak dengan total 33 km, metode maksimal flow menghasilkan jumlah maksimum perjalanan yang dilakukan sebanyak 7 kali per minggu. Yang kedua yaitu perbandingan efisien hasil alokasi rute dan armada dari ketiga metode menunjukkan keunggulan dan kekhususan masing-masing. Shortest road terbukti paling efisien dari jarak tempuh, sehingga cocok untuk mengurangi biaya operasional. Metode minimum spanning tree lebih sesuai jika fokusnya memastikan seluruh halte dalam jaringan tersebut secara menyeluruh, sementara maksimal flow menawarkan keunggulan dalam menentukan kapasitas maksimal perjalanan dalam satu periode tertentu. Lalu yang ketiga yaitu slot paling tepat untuk efisien biaya operasional karena menghasilkan jalur terpendek dan mengurangi bahan bakar, waktu, dan biaya pemeliharaan. Namun efektivitas layanan optimal disarankan menggunakan short road dengan maksimal flow agar rute tetap efisien sekaligus memaksimalkan jumlah perjalanan dan distribusi armada tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Next. Lalu juga terdapat saran dari penelitian kami yang dimana yang pertama yaitu penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan waktu tempuh dan kondisi lalu lintas biar hasilnya lebih sesuai dengan kondisi nyata. Yang kedua bisa dicoba menggunakan metode lain untuk melihat apakah hasilnya lebih efisien dari metode yang sudah dipakai sekarang. Yang ketiga yaitu disarankan ada sistem pemantauan armada pakai data historis dan GPS supaya penempatan bus bisa lebih tepat dan efisien. Next. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok 4 ini kami paparkan. Lalu di sini juga terdapat dokumentasi dari observasi kami. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Dadah. Dadah.